Harusnya langsung dibayar. Ya harusnya langsung dibayar. Ya, saya agak ini dikit Bang. Saya agak nyinyirin dikit. Ya. Terus nggak dibayar, duitnya buat apa? Nah ini saya bilang, jangan-jangan saya ini provinsi ini bangkrut sebenarnya. Ya, duitnya ada tapi nggak tahu kemana. Duitnya ada nggak tahu Ya, kemana? Bagaimana nggak kita sebarkan bangkrut? Dia nggak ada pembangunan. Nunggak terus provinsi itu. Nunggak terus. Nunggak. Deal abang tantang gubernur dan siapa tadi? DP. Kadis di PPKA. Kadis DPKA Provinsi Bengkulu. Iya. Adakah indikasi korupsi terjadi di situ? Nah itu. Bercerita kalau nyongo rasanya masuk galo, rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Halo guys, kita udah bersama anggota dewan di DPRD Kota Bengkulu, Bang Tengku Zulkarnain. Sehat Bang? Sehat. Sehat ya? Nah, jauh agak jarak kan? Saklok lah. Bang, kemarin habis musrembang dan sebelumnya juga Bang. Malah sampai sempat di Pilgub sempat dibahas. Iya. Dibahas bahkan sama waktu itu calon wakil wali kota, bukan, calon wakil gubernur yang juga Bupati Lebong ya, Pak Ros Jonsa, soal DBH. Iya. Yang dibahas oleh yang dikeluhkan oleh beberapa pejabat ya, hampir seluruh kabupaten kota soal DBH yang tidak dibagi-bagi. Padahal itu haknya kabupaten kota dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Nah sebenarnya apa masalah DBH ini? Tapi Abang jelasin dulu apa DBH ini. Ya, DBH ini kan dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Kalau misalnya dia pemerintah provinsi, ya dana bagi hasilnya dari kementerian. Dari kementerian. Kalau misalnya kabupaten kota, dana bagi hasilnya dari provinsi karena dia melewati rekening provinsi. Dana DBH ini macam-macam. Itu dari Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan. Karena semestinya begini, misalnya seperti daerah-daerah yang punya migas. Ya kan mereka kan punya dana bagi hasil 70-30 gitu ya. Bahkan lebih besar, kecuali mungkin Aceh dan Papua itu DBH-nya lebih besar dari sektor migas kan. Nah, kemudian tambang dan sebagainya itu ada DBH-nya yang dialihkan. Nah, tapi DBH ini juga ada pajak daerah. Pajak daerah. Pajak daerah ini misalnya kayak restoran seperti, gitu ya? Ya enggak. Kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor itu kan pajak daerah. Oh gitu. Kendaraan bermotor, bayar pajak kendaraan bermotor atau mutasi kendaraan bermotor, misalnya dari plat B dan ini kan dimutasi ke plat BD, itu kan bayar pajak juga. Nah ini pajak daerah. Nah, kemudian pajak air permukaan itu kan pajak daerah. Oh gitu. Nah pajak daerah ini nggak lewatin pusat, dia langsung ke provinsi. Seperti orang kan bayar pajak di Samsat sini, dia masuk ke rekening provinsi. Jadi nggak perlu nunggu transfer pusat karena ada di provinsi. Nah yang utamanya kita ini di begitu juga cukai rokok. Cukai rokok itu kemudian DBH juga. Ya kan kita kan bayar cukai kalau beli rokok, gitu kan? Nah, itu masuk juga ke kas provinsi. Nah, ini kan tidak. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong tunggu transfer dari pusat, enggak. Karena pajak daerah. Selama ini kan nunggu informasinya nunggu dari pusat, enggak? Ya, tidak beberapa hal yang dari provinsi. Tapi kan biasanya dari pusat ini kan biasanya seperti misalnya migas yang ditangani oleh pusat, tambang tangani oleh pusat, ya kan? Nah itu ya kita tunggu transfer pusat. Tapi kalau DBH di Kota Bengkulu ini kebanyakan adalah pajak daerah. Masuknya DBH itu nanti kemana? Ke rekening provinsi. Rekening provinsi. Kemudian setelah masuk ke rekening provinsi, gubernur kemudian menerbitkan SK. SK untuk kemudian mentransfer DBH itu ke kabupaten kota. Jadi DBH ini itu harus dibayar di tahun berjalan. Harus dibayar tahun berjalan. Tahun berjalan, misalnya tahun 2019. 2019 dia harus dibayar di 2019. Tapi
bulannya berbeda karena dia akan per triwulan bayarnya. Ya. Misalnya triwulan pertama, triwulan pertama bulan Januari, Maret triwulan ya, kan, triwulan pertama. Dia dibayar di April. Di April bayar. Iya, kemudian triwulan kedua April, Mei, Juni dibayar di Juli begitu. Oke. Kemudian Juli, Agustus, September dibayar di Desember. November. Gitu. Begitu juga. Yang terakhir itu dibayar di Januari lagi Januari. begitu. Jadi selama ini nggak berjalan? Nggak berjalan, jadi nunggak terus provinsi itu. Nunggak terus? Nunggak terus, misalnya 2019 baru dibayar kemarin. Oke. Datanya ada kita kan. 2019 sekarang udah 2021? 2021 baru dibayar kemarin. Di 2021 dibayarnya di Januari. Ya, Januari, Februari, Maret kemarin dibayar yang tunggakan 2019. Ya. 2020 baru dibayar, tadi ada dari 28 miliar tunggakan, mereka baru bayar 8 miliar. Barusan aja masuk ini. 8 Itu miliar. terjadi sejak kapan, Bang? Nggak lancar itu? Yang menjadi polemik kita ini semenjak periodenya Pak Rohidin ini. Sejak Pak Rohidin memimpin Bengkulu? Iya, itu. Ini jadi polemik terus. Sebelum-sebelumnya enggak? Sebelum-sebelumnya enggak kedengaran. Kami dulu udah 2 periode sebelumnya, tapi belum pernah kedengaran. Zaman Pak Junaidi nggak kedengaran kita. Nggak kedengaran Ya, soalnya. karena kan kita ini di DPRD ini, saya salah satu Banggar. Ya. Banggar ini kan bicaranya kan salah satunya sebelum kita masuk kepada pembiayaan, sebelum kita masuk pembelanjaan, kita masuknya ke penerimaan dulu. Berapa penerimaan Kota Bengkulu? Itu dulu kita cek. Ternyata penerimaannya selalu macetnya di DBH. Ini bagian dari pendapatan asli daerah kita. Oh gitu. Nah, pendapatan asli daerah ini itu cakupannya panjang ya. Kalau pendapatan asli daerah ini kemudian tidak mencapai target, otomatis banyak yang kemudian harus dievaluasi. Dana ini banyak sekali. Kemudian kalau PAD ini turun, otomatis semua turun, gaji pegawai negeri turun. Iya. DBH itu masuk APBD enggak? Masuk APBD. Masuk APBD. Masuk dalam APBD kita. Masuk dalam APBD kita di dalam penerimaan. Artinya kalau diterima 2019 itu masuk di anggaran APBD 2019. 2019 harusnya. Cuman bulannya dia kan dibayarnya per triwulan. Per triwulan Ya. Triwulan pertama dibayar bulan 1 sampai bulan 3 dibayar di April. Karena dia di dalam tahun anggaran berjalan. Nah, DBH itu sendiri untuk apa kegunaannya? Jadi DBH ini kan inilah yang kita gunakan untuk bangun jalan, jalan. Untuk rakyat lah, untuk infrastruktur, untuk program-program. Karena DBH ini masuk ke dalam pendapatan, semua pendapatan ya, semua pendapatan. Jadi salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan kita ini kan banyak, transport pusat, ya kan, DAU, IDAK, ya kan, kemudian dana BOS, macam-macam. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu itemnya salah satunya adalah DBH ini. DBH ini. Jadi inilah yang kita gunakan untuk pembangunan, macam-macam ya. Jadi dulu kan saya agak bingung ini dengan provinsi ini. Jadi pernah juga kemudian dulu pemerintah kota minta bantu untuk pembangunan rumah sakit kota 10 miliar. Ya. Dananya dari mana? Dananya dari pokok pikiran Dewan Provinsi yang berasal dari dapil kita, dari dapil kota. Ya. Jumlahnya kan sekitar 8 orang kayak dapil kota itu. Ada 5 orang kemudian yang menyerahkan pokok-pokok pikirannya untuk bangun rumah sakit kota. Jadi dari 5 orang, 1 orang 2 miliar, 10 miliar. Nah, tapi kan pakai SK, pakai pergub ya. Nah itu nggak dikasih sama gubernur saat itu. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Nah oke lah itu nggak dikasih. Tapi mohon yang benar-benar kemudian menjadi hak kota itu adalah DBH. Itu juga wah begitu lambatnya. Jadi 2019 aja dicicil-cicil itu. 2019 dicicil? Enggak langsung. 2018? 2018 sudah di 2020 kemarin kan. Nah, jadi 2000 kelang 1 tahun ya. Nah itulah makanya nggak boleh, seharusnya dia tahun berjalan. Nah, artinya kan itu duit langsung yang dimasukkan ke provinsi harusnya dibalikan lagi. Langsung gitu? Dibalikan, begitu kemudian terbit SK gubernur ya. SK gubernur terbit dikembalikan langsung ke kota. Dan nah ini yang jadi pertanyaannya Pak. Duit udah disetor kan? Tapi nggak dibalikkan. Dan nggak nyicil kan, orang bayar pajak kendaraan kan nggak nyicil kan. Nggak nyicil, misalnya kita mau ngurus
perpanjangan STNK, kita bayar pajak ke Samsat. Kalau kita nyicil kira-kira selesai nggak masalah? Enggak kan? Enggak, langsung harus cash mereka. Cash. Begitu juga kan cukai rokok. Nggak mungkin kita cicil bayar cukai rokok kan? Cash. Harusnya langsung dibayar. Ya harusnya langsung dibayar. Ya, kan saya begitu. agak ini dikit Bang. Saya agak nyinyirin dikit. Ya. Terus nggak dibayar duitnya buat apa? Nah ini saya bilang kota Abang pendam tahu gitu, makanya dikatakan bahwa DBH ini dia di tahun berjalan supaya apa? Kalau misalnya DBH ini nggak masuk ke dalam pendapatan asli daerah, kita kan sulit kemudian menerka, menebak ya berapa pendapatan asli daerah kita. Padahal ini penting kemudian untuk kita lakukan apa namanya pengeluaran, pembiayaan. Kita sudah hitung karena kita sebelumnya punya asumsi bahwa pendapatan asli daerah kita sekian, dari provinsi sekian, dari DBH, dari ini sekian, tapi tahunya kemudian nggak masuk. Nggak masuk kan akhirnya perkiraan kita untuk kemudian melakukan apa namanya pengeluaran APBD itu untuk belanja. Akibatnya kan juga berantakan, banyak yang kemudian macet di perubahan akhirnya kita coret lagi karena PAD tidak tercapai. Ya, yang saya menarik tadi itu Bang, udah disetorkan langsung gitu tuh. Kita bayar pajak nih ke Samsat. Uangnya sudah ada di situ. Harusnya sudah dikumpulin, nanti dibalikan ke daerah. Ke kabupaten kota. Nah, ini nggak langsung disetorkan. Jadi pertanyaan ini uangnya buat apa? Nah itu walau mungkin tanya ke sana, kenapa diendap? Kalau berkelang sampai lebih 1 tahun, ya kan? Itu uang sebanyak itu. Ya. Itu buat apa kira-kira? Ya karena kan kalau kasda kita ini kan ditaruhnya di bank. Semuanya kan ditaruh di bank ya, kasda. Pemerintah semuanya di bank Bengkulu kan. Kalau sekarang kalau pemerintah kota di bank Syariah Indonesia kan. Kalau bank provinsi kan masih di bank Bengkulu. Tentunya bank ini kan apapun kemudian dia lakukan untuk kredit, dia lakukan untuk pembiayaan dan sebagainya kan pakai bunga ya. Pemutaran di sana ya. Ini abang sebagai dewan ya, pasti abang lebih tahu. Ya. Boleh nggak seperti itu? Seharusnya nggak boleh, makanya dikatakan yang namanya DBH itu di tahun berjalan, nggak boleh dipendam harusnya. Nggak boleh dipendam? Nggak boleh lah dipendam. Ngapain dia dipendam? Saya curiga itu berbunga nanti ke daerah atau kemana? Wala, makanya saya katakan nggak boleh dipendam. Dan polemik ini pernah terjadi antara Pak Anies Baswedan dengan Sri Mulyani. Alasannya Bu Sri pada saat itu kan tunggu audit BPK. Nah saya tadi juga ada info katanya dari Kepala BPKD Provinsi nunggu BPK, audit BPK. Saya bilang apa hubungannya dengan BPK? Nggak ada hubungannya. Pak Agung di BPK juga membantah, nggak ada hubungannya transfer DBH itu dengan BPK. BPK ini hubungannya kan audit berapa mereka terima, berapa yang dibelanjakan, kemudian proyek-proyeknya apa saja itu kan yang diaudit. Kalau DBH ini kan jelas sudah aturannya. Sekian orang bayar pajak, ya kan? Sekian penerimaannya, sekian yang untuk kota, sekian untuk kabupaten, sekian untuk provinsi, kan udah jelas itu porsinya. Udah ada aturannya semua 70-30 sekian ya. Sudah ada jelas. Harusnya di tahun berjalan, tapi dibayarkan bukan tahun selalu berjalan. Enggak. Ini 2019 baru dibayar kemarin. Iya. 2021, artinya setahun lewat, Bang. Setahun lewat, selang dia. Setahun lewat. Yang 2020 ini juga belum. Baru 8 miliar ya, 28 miliar tunggakan gitu. Masih ada tunggakan? Ada 20 miliar lagi. Seharusnya di 2020 ini udah selesai. Udah selesai. Yang belum selesai ini adalah DBH 2021 triwulan pertama. Triwulan pertama. Iya, seharusnya 2021 triwulan pertama sudah dibayar. Ini kan besok sudah April. Iya, betul. Nah, besok itu sudah harus dibayar untuk 2021 triwulan pertama. Oke. Nah, tapi ini 2020 aja belum tuntas. 2020 belum tuntas. Besok udah harus bayar 2021. Iya, seharusnya aturannya adalah di tahun berjalan. Dia bayarnya pakai apa? Karena kita cek ke DPRD provinsi, selalu dianggarkan itu. Dianggarkan dari APBD? Iyalah, karena kan emang seharusnya dibayarnya dari APBD atau langsung gitu? Dibayarnya dari APBD, dari pembiayaan. Itu kan otomatis, Pak. Otomatis? Sama dengan DPRD kota. Misalnya kita kan punya apa namanya seperti PDAM kita kan ngambil di Suluma, kemudian Benteng ya. Itu kan kita bayar. Kita bayar itu. Selalu ada setiap tahun itu sudah otomatis.
Ada pembiayaan, namanya pembiayaan itu salah satunya itu. Kemudian transfer ya, transfer daerah. Itu harus masuk semua. Masuk semua. Nah, terus ini Bang, apa kaitannya kan orang bayar pajak motor tuh. Orang pakai pajak motor artinya orang sudah memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya, hak dia dengan membayar pajak, artinya jalan yang mereka lalui untuk kendaraan mereka harus bagus. Iya. Sekarang kan banyak jalan, kita khususkan aja di dalam kota, banyak jalan, ya. Saya nggak tahu jalan saya, terserah abang yang ininya. Jalan dalam kota, ya, terutama banyak jalan raya kayak ini, itu rusak parah bang, banyak korban bang. Apakah salah satunya ada kaitannya sama DBH itu? Ya pastilah. Jadi Pasti. Begini, saya kayaknya kadang-kadang kenapa akhirnya kesan orang nyinyir? Iya. Bagaimana kemudian kita nggak nyinyir? Ya. Apa namanya? Dana pemeliharaan jalan saja dari provinsi cuma 2 miliar 1 tahun. Kemudian jalan provinsi ini kan adanya banyak juga di dalam kota. Iya. Seperti Hibrida, itu kan jalan provinsi. Ya jembatannya sampai udah lubang-lubang kayak gitu. Nah, itu kemudian nggak diperbaiki. Iya. Dikasih ke kota juga nggak dihibahkan. Nah, kita minta kan berapa kali kalau nggak sanggup perbaiki ya dihibahkan. Cuma kalau dihibahkan, kemudian pemerintah kota mau perbaiki juga, yang haknya pemerintah kota dari pajak itu, DBH itu jangan ditahan juga. Ini sudahlah dia nggak perbaiki, nggak dirawat jalan dia. Kita mau rawat, duit kita ditahan. Jadi gimana kita mau ini kan gitu loh. Pusing nggak? Iya. Jadi gimana kita saya biar kami yang rawat gitu. Duitnya kita nggak ada. Duit kita loh. Bukan kita minta duit dia. Nah, itu jalan kota atau jalan provinsi yang rusak itu? Ya, provinsi yang banyak. Provinsi ya, contoh yang paling banyak orang keluh kan Hibrida. Di Prapto juga loh. Di Prapto juga. Itu jalan provinsi. Simpang 5 Patung Fatmawati itu provinsi. Itu provinsi. Provinsi. Karena ingat saya pada saat dulu ada Kadis PU Pak Sapriyandi mau bikin satu lajur, jalur waktu itu kan. Oke. Nah, provinsi tidak setuju, berarti jalan provinsi dong. Oh, harusnya dia yang perbaikin itu. Iya. Apa bang? Yang abang ini? Jadi udah lagi nih masalah DBH dan masalah jalan itu bisa selesai. Ya kita kan program kita ini kan banyak. Ya. Yang kita kejar ini kan, apalagi hari ini yang bicara kita terus menerus ini kan PAD. Bahkan hari ini kemudian Komisi 1 melakukan hearing dengan Pelindo terkait dengan PAD karena Pelindo ini pelabuhan laut. Pelabuhan udara kita dapat PAD-nya dari pajak parkir 30%. Oke. Pelabuhan laut bagaimana? Kita kejar PAD-nya. Karena apa, di sana juga menjadi transitnya batubara. Di sana parkir kapal-kapal besar, tongkang dan sebagainya, parkir juga namanya. Kita mau cari kemudian aturannya segala macam supaya kemudian kita juga mendapat PAD dari pelabuhan. Nah, kita kejar PAD terus ya. Tujuannya apa? Kalau PAD kita meningkat, kita punya uang untuk membangun, memelihara jalan ya, membangun gedung, kantor lurah sudah buruk semua. Ya. Drainase warga keluhkan kemarin di reses ya kan. Kemudian lampu penerangan jalan pun kita perlu banyak uang gitu ya. Kita perlu banyak uang di kota ini. Belum lagi memang kita lobby pusat juga untuk kemudian melalui dana DAK dan sebagainya untuk kemudian membantu kota ini. Karena ini lagi Pak Wali ini periode pertama yang fokus ke infrastruktur, periode kedua juga masih ke infrastruktur ya. Nah, tapi kemudian duit kita ini kan terbatas. Mbok sudah terbatas, jangan pula ditahan-tahan gitu loh. Artinya bahwa pemerintah provinsi itu nggak setuju pemerintah kota nanti membangun. Iya, kalau dia setuju, kalau dia setuju, bukan hak kita saja yang dia kasih, tapi tentunya apa yang ada di dia bantu melalui apa namanya transfer daerah, gitu, bantuan keuangan seharusnya. Karena provinsi ini kan dia kan seperti organizing committee ya, dia pengarah ya, ngatur gitu. Yang ada keuangan dengan dia melalui APBD provinsi itu sebaiknya memang dia lakukan apa namanya bantuan keuangan untuk kabupaten-kabupaten, kabupaten-kabupaten kota untuk lakukan pembangunan secara cepat gitu. Jadi dia sudahlah dia tidak bangun, orang mau bangun dia halangi, ya kan? Terus gimana ini coba? Makanya saya setuju betul dengan Pak Rosjansa waktu di Musrembang kemarin, Pak Wagub menyatakan jangan kemudian kalau gaya serius tapi kerja nggak ada. Omdo. Iya, saya walau-walam dia menyinggung siapa kan. Oke Pak, agar nyinyiran ini selesai, nyinyiran saya ini selesai, kira-kira abang mau ngajak
ngobrol siapa masalahnya? Ya boleh, makanya saya mau tanya, saya betul-betul penasaran dengan Pak Gubernur kan. Saya penasaran juga dengan Kepala BPKAD Provinsi ya. BPKAD? Iya, BPKAD Berarti Provinsi. abang nantang mereka debat? Boleh, iya. Saya Sama ingin gubernur tahu kenapa boleh. kok kemudian DBH ini jadi dia tunggak-tunggak. Tunggu-tunggu. Padahal saya yakin bahwa beliau ini paham yang namanya DBH itu harus dibayar di tahun berjalan. Abang nggak protes sama DPRD Provinsi? Atau DPRD Provinsi diam saja? Sudah saya rasa bahwa di media mereka baca semua. Nah, makanya di media karena mungkin saya nyinyir terus, akhirnya DBH 2019 mereka bayar kemarin. Tapi di 2021 loh. Gara-gara dinyinyirin? Mungkin dinyinyirin, walaupun nyicil. Nyicil? Ya, kemudian 2020 dari 28 miliar mereka baru transfer tadi 28 miliar. Nah. Masih ada 20 miliar lagi. Saya nyinyir ini bukan kemudian apa kepentingan saya, nggak ada. Tak ada kepentingan saya. Ini kepentingan untuk rakyat. Karena pajak ini untuk rakyat, Iya. gitu loh. Jadi banyak sekali rakyat yang mengadu tentang drainase, mengadu tentang jalan lingkungan, mengadu tentang lampu jalan, mengadu tentang banyak infrastruktur gitu. Tapi kemudian duit kita ini ditahan-tahan. Ya kan wajar kemudian kami berteriak. Iya. Ya, berteriak menuntut haknya. Hak Dan yang itu kami tidak tuntut hanya ini terjadi adalah- di kota. Iya, tidak hanya terjadi di kota, Kabupaten juga. Bahkan kemudian tidak hanya secara nasional, Gubernur Jakarta pernah juga melakukan penagihan kepada Menteri Keuangan. Ya kan berapa triliun pada saat itu. Kalau dibuka dari Google tuh kelihatan. Jadi Kelihatan. ricu DBH ini juga sebenarnya bukan kota Bengkulu saja. Iya. Ya, cuma mungkin kota Bengkulu yang paling nyinyir ya. Paling nyinyir. Ya, yang lain juga. Muko-muko sampai ke urusan. Iya, kenapa kota Mengeluh Bengkulu? soal Iya, itu. semua ditunggak gitu loh. Nah, untuk apa duitnya di situ? Nah. Oke, kalau misalnya dia tahan, ternyata provinsi melakukan pembangunan yang signifikan, jalan-jalan provinsi mulus semua ya kan. Kemudian ada akses-akses yang terbangun ya, yang tadinya terisolir di kabupaten-kabupaten provinsi bagus. Oke, kami akan alhamdulillah gitu. Berarti provinsi lakukan kebaikan-kebaikan untuk rakyatnya. Mungkin nggak akan senyinyir ini, tapi ini kita mau bangun, mau banyak yang kita bangun ya di kota Bengkulu ini. Duitnya hak kita ditahan. Dia bangun, dia bantu juga enggak, hak kita ditahan, dia bangun juga enggak. Terus Bang. gimana kita ini? Terakhir Pak, poin yang saya mau sampaikan, yang mau saya tanyakan, yang mau saya nyinyirkan, itu nahan-nahan DPH, adakah indikasi korupsi terjadi di situ? Nah itu kita nggak tahu, makanya ini kan boleh nanti APH-nya ya kan seperti kasus yang lain-lain kan. Jangan makanya kalau dilihat di situ mungkin ketemu ya. Kenapa kemudian ditahan ya? Iya. Kenapa kemudian diinikan? Cuman kalau kita pernah ngadu. Karena kan kita nggak tahu Nggak ditahan tahu kita. kenapa. Iya. Atau karena pilgub? Walau alam. Karena kan kemarin kan banyak sekali persoalannya kan. Kontraktor nggak dibayar ya kan. Iya. DBH kita nggak dibayar. Artinya ini harus dijelaskan Iya, sejelas-jelasnya. Ya kemudian Biar nggak menimbulkan asumsi gitu. Banyak yang macet seperti apa namanya gedung Mespemda yang udah jadi sarang hantu nggak diperbaiki, nggak Dari direhab, provinsi. nggak dipelihara. Kemudian jangan-jangan saya ini provinsi ini bangkrut sebenarnya. Ya, duitnya ada tapi nggak tahu kemana. Duitnya ada nggak tahu Ya, kemana? Bagaimana nggak kita sebutkan bangkrut? Dia nggak ada pembangunan. Ya. Ada dia bangun. Adanya rehab. Ada rehab itu Liza, ada rehab Balai Balai Buntar, Buntar. ada rehab itu. Apa yang dia bangun? Akses mana yang pernah dia? Banyak warga-warga kabupaten yang mengeluhkan apa namanya macetnya, akses terisolirnya suatu daerah. Apaan? Pernah dia buka akses begitu. Jalan provinsi, nggak usah kita bicara di kabupaten. Kita bicara di kota Bengkulu, ibu kota provinsi, hibrida, hancur lebur. Ya. Ya kan? Nggak juga dia bangun. Terus duitnya kemana? Ya. DBH nggak dibayar. Bingung kita duitnya kemana ini. Diapain duitnya ini? Iya, diapain duitnya? Padahal restoran kan? Iya. Rakyat yang Padahal store. rakyat bayar pajak, semua bayar pajak gitu kan. Cukai rokok makin banyak orang merokok bukan makin berkurang loh. Betul. Harga cukai rokok makin tinggi gitu. Ada itu duitnya ada, cash duitnya itu. Kita bayar pajak motor nggak nyicil kan. Kita juga beli rokok nggak nyicil gitu. Ya. Cash duit masuk ke kas daerah provinsi. Terus kenapa kemudian dia cicil-cicil bayarnya? Oke lah dia taruh kemana? Dia pakai, dia sampaikan uang nggak bisa kami pakai. Kami mohon maaf gitu kepada kabupaten kota bahwa kami belum bisa bayar DBH. Kami lagi membangun akses jalan ke mana misalnya yang terisolir selama ini. Kita maklumi itu, bagus itu. Tapi kan nggak ada. Duitnya pakai kemana? Jadi tanda tanya gitu kan. Tanya. Iya. Deal abang tantang gubernur dan siapa tadi?
BP Kadis di BPKA. Kadis DPKA Provinsi Bengkulu. Iya. Karena saya dengar beliau. Saya undang Dewan Provinsi biar adil. Boleh. 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 Oke. Boleh sekalian kita tanya. Karena sama-sama dewan kita tahu apa namanya skema penganggaran. Ya, agar nyinyiran kita ini nggak sepihak. Iya, boleh. Kalau nyinyiran sepihak kan ngeluh tapi nggak tahu Saya apa yang penasaran, terjadi. makanya saya mau tanya gitu sama kepala DPPKA-nya terus kepada Pak Gubernur yang perlu saya tanya. Ya. Makanya saya betul sekali kalau misalnya teman-teman penggiat media ini kemudian menghadirkan kan beliau. Saya mau tanya kenapa beliau kemudian tidak menerbitkan SK untuk DBH, karena itu terkait dengan SK. Kenapa kemudian beliau tidak mau menerbitkan SK untuk bantuan pembangunan rumah sakit kota? Rumah sakit kota ini kan yang dilayani ini kan bukan Pak Helmi Hasan atau TZ, Ya. bukan anggota dewan dan SK, tapi melayani rakyat loh. Rakyatnya Pak Gubernur, bukannya rakyat Pak Wali Kota saja, tapi rakyatnya Pak Gubernur gitu loh. Melayani rakyat. Kalau Pak Gubernur, Pak Wali Kota itu kan sebentar, 5 tahun. Iya. Tapi rakyat ini kan sampai dunia kiamat akan terlayani di rumah sakit kota. Kenapa beliau nggak mau bantu? Kemudian kenapa beliau nahan DBH kita, ya kan? Itu saya mau tanya itu ke Bu Noni, karena Bu Noni ngomong itu kita tunggu audit BPK. Kok ada audit BPK? Nggak ada urusan dengan BPK. Hadirkan BPK sekalian. BPK. Iya. Hadirkan BPK sekalian di sini. Catat ya, Ada nggak teman-teman, hubungan antara DBH itu dengan BPK? Jangan diaudit punya dia, punya kita yang ditahan alasannya. Oh. Nggak ada urusan dengan kita. Oke Bang, makasih Bang. Ya. Mudah-mudahan besok, nah itu biar nyinyiran ini, nyinyiran saya dan ternyata beliau nyinyirin juga soal ini, soal DPH ini. Jadi kami akan mengundang Bapak Gubernur, BPK, Kadis, Iya. Kadis Kalau BPKA, BPK sekalian hadirkan. BPK sama Dewan Provinsi agar Iya. adil Pak. Iya. Karena Abang kan dari kota. Iya. Ikutin kita terus di BDTV Cacamnian dengan debat nyinyir Cacamnian.
duitnya ada nggak tahu Ya, kemana. bagaimana nggak kita sebarkan bangkrut? Dia nggak ada pembangunan.